Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Semarang Poncol pagi hari jam setengah 5 pagi. Nah, pada video kali ini aku akan naik kereta api Kaligung dari stasiun Semarang Poncol turun di stasiun Pelabuhan. Jadi mulai kemarin tanggal 27 April 2026, stasiun Pelabuhan melayani naik turun penumpang teman-teman. Stasiun yang berada di pinggir pantai utara. Wah, menarik nih. Akhirnya kita bisa turun di stasiun Pelabuhan, melihat pantai sekaligus kereta api di sana. Pemandangannya pasti cakep banget. Kereta api yang berhenti di sana tidak semua, cuma beberapa kereta api saja seperti Kaligung, Joglo Semarkerto, Kamandaka. Nah, sebentar lagi aku bakal naik kereta api Kaligung dari Semarang Poncol ke stasiun Pelabuhan. Penasaran seperti apa perjalanan dan hunting kereta api kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini baru saja aku cetak tiket dan ini dia kereta yang aku naiki, Kaligung dengan nomor KA 217. Berangkat dari Semarang Poncol jam 5 pagi dan tiba di stasiun Pelabuhan jam 5.48. Perjalanan kurang lebih 48 menit. Dan mengapa aku pilih jam keberangkatan paling pagi? Karena stasiun Pelabuhan itu melayani naik turun penumpang hanya di pagi sampai siang hari saja. Untuk sore itu dia udah agak ngelayani lagi teman-teman. Jadi di sini aku naik kereta paling pagi dari Semarang ke Pelabuhan supaya di Pelabuhan nanti kita bisa dapat kereta yang lebih banyak teman-teman. Oke, sekarang jam 4.37. Kereta berangkat jam 5.00, kurang 20 menit lagi. Nah, di sini ada pilihannya, bisa boarding menggunakan face recognition, bisa manual dicek oleh petugas. Di sini aku biar cepat tetap menggunakan face recognition ya. Oke, aku sudah boarding dan untuk kereta api Kaligung tersedia di jalur 3. Yang ada di jalur 1 ini kereta api arah timur guys, arah Surabaya. Ini kayaknya apa ini? Blora Jaya kah? Oh, ini Tawang Jaya teman-teman. Tawang Jaya dari Pasar Senen ke Semarang Poncol dan bentar lagi berangkat ke timur menjadi kereta api Banyu Biru ke arah Solo Balapan. Untuk kereta api Kaligung yang aku naiki ada di jalur 3. Nah, ini dia jalur 3 kereta api Kaligung, ditarik oleh lokomotif CC2018309 dengan nomor lamanya 0147 di Poin Induk Cirebon. Nah, kereta api Kaligung yang aku naiki ini tujuan akhirnya ke Cirebon Perujakan ya, makanya logonya Cirebon nih. Ekonomi 1 ya. Kali ini aku naik di Ekonomi 1 nomor 19A. Cus, langsung saja kita masuk. Sini guys. Oke teman-teman, ini dia rangkaian kereta api Kaligung yang aku naiki. Kereta api Kaligung melayani 2 kelas, yaitu ekonomi new image dan eksekutif. Susunan rangkaiannya membawa 5 ekonomi, 3 eksekutif, 1 kereta makan, dan 1 pembangkit. Pada perjalanan kali ini, aku naik di ekonomi 1 yang posisinya paling depan, belakang lokomotif. Nah, ini dia papan nama kereta api Kaligung. Dari Semarang Poncol tujuan akhir Cirebon Perujakan. Nah, kereta api Kaligung ini terdapat beberapa perjalanan dan beberapa rute. Ada yang mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal, ada yang mengakhiri perjalanan di stasiun Brebes, dan ada yang mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, yang aku naiki keberangkatan jam 5 pagi dari Semarang Poncol, ini tujuan akhirnya di Cirebon Perujakan, teman-teman. Menggunakan ekonomi new image tahun 2016. Jalur 3 Kaligung, jalur 1 kereta api Banyu Biru Idel Tawang Jaya yang akan berangkat dari Semarang Poncol ke Solo Balapan. Nah, yang ada di jalur 2 ini adalah kereta api Kedung Sepur yang menggunakan 2 ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit. Cuma membawa 3 kereta saja.
Dan kita masuk aja ya. Yuk kita review keretanya. Ini dia guys, interior kereta ekonomi New Image kereta api Kaligung berkapasitas 80 penumpang dengan konfigurasi kursi 2 di kanan, 2 di kiri, separuh hadap depan, separuh hadap belakang, dan kursi tengah-tengah itu berhadapan per nomor 11 dan 12. Dan ini papan pemberhentian kereta api Kaligung dari Semarang Poncol tujuan Cirebon Perujakan. Nah, ini ada ketambahan stasiun pelabuhan teman-teman di antara stasiun Weleri dan stasiun Batang. Jadi dari Semarang ke stasiun pelabuhan ini jaraknya nggak jauh. Perjalanan 48 menit dan pemberhentiannya hanya di stasiun Weleri. Oke, pada pukul 5.00 tepat waktu kereta api Kaligung diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol. Perjalanan dari Semarang Poncol ke stasiun pelabuhan ditempuh selama 48 menit dengan pemberhentian di stasiun Weleri dan tujuanku stasiun pelabuhan. Oke, pada pukul 5.31 awal 1 menit kereta api Kaligung telah tiba di pemberhentian pertama stasiun Weleri. Salah satu pemberhentian ketika kita naik kereta api dari Semarang Poncol ke stasiun pelabuhan teman-teman. Dan itu sinyal udah hijau, persiapan berangkat. Berhenti di stasiun Weleri jadwalnya cuma 2 menit, dimulai jam 5.32 sampai jam 5.34. Kurang 2 menit lagi guys. Perjalanan dari stasiun Weleri ke stasiun pelabuhan kurang lebih 25 menit. Oke teman-teman, persiapan berhenti stasiun pelabuhan. Di sini aku langsung siap-siap aja ya. Takutnya ekonomi 1 nggak dapat peron. Kita coba bergeser ke ekonomi 2. Nah, di samping ini sudah laut teman-teman. Mari kita lihat. Ini kereta mulai melambat, persiapan berhenti stasiun pelabuhan. Nah, yang ada di atas ini merupakan jalan ke KIPB, kawasan industri. Nah ini cuy, pinggir laut. Tapi kayaknya agak susah sih kesini. Oh, masuk jalur belok guys, bukan jalur lurus. Supaya dapat peron kayaknya ya. Dan itu dia, di samping langsung laut. Kita lihat nanti ya, apakah aksesnya bisa. Nah, semoga saja bisa ke sini ya. Tapi kayaknya agak susah sih. Oh, susah guys. Stasiun pelabuhan. Nggak dapat, kita bergeser aja ya. Geser ya pak? Geser ya. Pelabuhan. Iya pelabuhan.
makasih Pak. Nah ini dia stasiun pelabuhan. Kayaknya cuma aku sendiri nih yang turun di stasiun pelabuhan. Oh enggak ding, ada 2 orang. Jadi ekonomi 1 itu tuh nggak dapat peron teman-teman. Yang dapat peron tuh ekonomi 2, 3, 4, 5, 6, udah itu aja. Kereta api Kalikung berhenti di sini selama 2 menit. Jam 5.48 sampai 5.50. Wah, waktunya berangkat nih. Ini dia kereta api Kalikung diberangkatkan dari stasiun pelabuhan. Kereta makan dan ini dia eksekutifnya. Membawa 2 eksekutif ya. Campuran kaca lebar, kaca pesawat. Oke teman-teman, ini dia stasiun pelabuhan. Aku tiba di sini jam 5.50. Pas waktu matahari baru saja terbit, dan di sini aku selama kurang lebih 3 jam. Nanti aku akan balik lagi ke Semarang jam setengah 9 teman-teman, naik kereta api Kamandaka. Jadi lokasi stasiunnya ini pas di samping laut teman-teman. Di sana itu sudah laut utara Jawa. Kita coba hunting-hunting kereta di sini ya. Bentar lagi kita coba nerbangin drone teman-teman. Seperti ini tampak depan stasiun pelabuhan. Nah di sini juga sudah tersedia tempat check-in dan ruang tunggu untuk penumpang ya, karena baru saja stasiun pelabuhan melayani naik turun penumpang. Dan di sini kita coba jalan-jalan dulu ya. Nah untuk kereta api yang berhenti di sini ini tidak semua teman-teman, cuma beberapa perjalanan kereta api Kalikung, Kamandaka, dan Joglo Semarkerto. Itu pun pagi sampai siang hari saja. Kalau sore sampai malam stasiun ini tidak melayani naik turun penumpang. Jadi semuanya kereta api melintas langsung. Dan sangat disayangkan kereta api yang berhenti di sini adalah kereta api jarak dekat atau jarak menengah yang memiliki rute dari Semarang ke Brebes, Tegal, Cirebon, dan kereta api Joglo Semar yang memiliki rute memutar Jawa Tengah. Untuk kereta api jarak jauh ke Jakarta pada melintas langsung di stasiun pelabuhan teman-teman. Dan pada pagi hari ini selama 3 jam ke depan ada beberapa kereta api yang melintas. Ada kereta api Kalikung, Joglo Semarkerto yang nantinya juga bakal berhenti di stasiun pelabuhan ini. Perjalanan kali ini tanggal 28 yang artinya ini merupakan hari kedua stasiun pelabuhan melayani naik turun penumpang. Dan sangat disayangkan tanggal 28 ini ada beberapa kereta api yang tidak jalan teman-teman. Karena kemarin, ini aku turut berduka cita ya, kemarin ada kejadian kereta api Argo Manggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur. Dan imbas kejadian tersebut terdapat beberapa kereta api yang tidak jalan. Ini barusan aku cari-cari info dan ada 2 kereta api yang harusnya lewat di jam segini, yaitu Argo Sindoro dan kereta api Menoreh. Harusnya kita dapat 2 kereta api tersebut, tapi sayangnya 2 kereta api tersebut tidak jalan imbas kejadian semalam teman-teman. Dan ya mari kita hunting kereta di sini. Masih ada beberapa kereta api lainnya seperti kereta api Kalikung, Kamandaka, Joglo Semarkerto, dan Argo Merbabu juga yang masih jalan hari ini. Stasiun Pelabuhan terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Merupakan stasiun kecil kelas 3 di daerah operasi 4 Semarang. Terletak di pinggir pantai Laut Utara, stasiun Pelabuhan menghadirkan suasana yang tak bisa didapatkan di stasiun-stasiun lainnya. Jika teman-teman naik kereta api dari Semarang ke Jakarta, pasti sudah tidak asing lagi dengan pemandangan pinggir laut di sekitar sini. Jika sebelumnya kita hanya bisa melihat pemandangan laut dari dalam kereta, kini kita bisa menikmati pantai secara langsung dengan hadirnya layanan naik turun penumpang di stasiun pelabuhan. Oke teman-teman, ini dia kereta api pertama yang melintas adalah kereta api Argo Merbabu dengan nomor KA 23 dari Semarang Tawang tujuan akhir Gambir.
kereta api Argo Merbabu dengan rangkaian eksekutif New Image tahun 2016. Nah, kereta ini berangkat dari Semarang Tawang pada pukul 05.50 alias 50 menit di belakang kereta api Kaligung yang aku naiki tadi. Oke teman-teman, setelah kereta api Argo Merbabu lewat, ini ada kereta api Kaligung dari stasiun Brebes, tujuan akhir Semarang Poncol, berhenti stasiun Pelabuhan jam 6.34. Kereta api kedua yang berhenti stasiun Pelabuhan, dan ini merupakan kereta api pertama yang dari arah barat, dari arah Brebes nih guys. Jam 6.36 kereta api Kaligung tujuan akhir Semarang Poncol berangkat stasiun Pelabuhan. Oke, setelah kereta api Kaligung kita coba jalan-jalan ke pinggir pantai ya, lewat jalan ini, lewat gang. Ketika aku mau ke pinggir pantai, ternyata masih ada satu kereta api lagi nih teman-teman. Kereta api Peti Kemas dari stasiun Kalimas tujuan akhir Tanjung Priuk. Nah, ini dia. Wih, keren banget cuy. Melintas di jalur pinggir pantai utara. Kereta api Peti Kemas dengan lokomotif CC206 dan rangkaian panjang 30 gerbong datar full isi peti kemas. Jarak antara lewatnya kereta api Argo Merbabu, Kaligung, dan Peti Kemas ini gak terlalu jauh teman-teman. Cocok nih untuk hunting, sekali standby bisa langsung dapat 3 kereta api sekaligus. Tapi kalau kereta api Peti Kemas, namanya kereta api barang, ini gak bisa diprediksi tepat sesuai jadwal atau tidak. Bisa berubah sewaktu-waktu, bisa lebih awal, dan bisa lebih telat. Oke teman-teman, setelah kereta api Kaligung, tadi sempat ada kereta api Peti Kemas ya, dari arah Semarang ke arah Jakarta. Nah, setelah Peti Kemas lewat, di sini aku coba ke pantai ya, lewat gang. Di depan kita udah langsung pantai tuh, udah kelihatan. Kita tinggal nyebrang saja. Di sana stasiunnya. Jadi stasiun pelabuhan ini cuma memiliki 3 jalur ya, 2 jalur lurus untuk melintas langsung kereta api dan 1 jalur belok untuk pemberhentian kereta. Nah, di sini ada warung-warung, warung nasi. Nah, ini dia cuy, langsung di pinggir pantai. BTW di sini ada semacam jembatan gitu ya, yang menjorok ke pantai, ke laut. Di depanku ada orang mancing nih. Nah, dari sini kita bisa lihat kereta api sih, tapi cuma sedikit guys, karena ketutupan pohon-pohon dan semak-semak. Jalur kereta api ada di sana. Untuk ombak di sini nggak terlalu besar ya, karena ini laut utara teman-teman. Kalau laut selatan baru ombaknya itu gede-gede semua. Dan untuk angin terpantau sekarang tidak berangin ya, jadi cocok untuk ngedrone yang masih pemula. Ini nggak banyak angin, mantep banget. Wih, ini jalan ke sana kemana nih ya guys ya? Kok kayaknya bangunan baru, berbeda dengan bangunan-bangunan di sekitarnya, bangunan rumah warga. Kalau ini apa ini? Kayaknya ruang pertemuan deh. Mantap sih. Pas di pinggir laut, pemandangan laut, gokil. Tapi sayangnya ini aku dapat info di sini masih belum ada homestay ya, masih belum ada penginapan. Kalau seumpama di sini terdapat penginapan sih bakal menarik banget, menarik untuk wisatawan mampir ke sini. Ditambah sekarang sudah ada kereta api yang berhenti di stasiun pelabuhan teman-teman.
Nah, seperti ini. Kayaknya sih ruang pertemuan nih yang dapat disewa atau digunakan warga sekitar. Pas di pinggir laut dengan pemandangan laut lepas, laut utara Jawa. Nah, di sebelah sana itu terdapat KITB atau kawasan industri Batang, teman-teman. Dulunya itu nggak ada jalan ke sana, tapi sekarang udah dibangun jalan ke sana. Kayaknya khusus truk-truk sih. Seperti ini. Oh, bentar lagi ada kereta lewat, guys. Jadi enaknya kalau di stasiun pelabuhan ini setiap ada kereta api lewat itu bel stasiun dibunyikan. Jadi ada persiapan bahwasanya ada kereta api yang akan lewat. Entah nih kereta api yang akan lewat, kereta api apa? Apakah dari timur atau dari barat? Kita lihat dari sini. Dari timur kayaknya, teman-teman. Uyuh. Kamandaka. Kamandaka melintas langsung stasiun pelabuhan. Nah, itu dia sudah melintas stasiun pelabuhan. Sayang banget pas aku di laut ya, pas aku di pinggir pantai. Tapi gak apa-apa, kita lihat kereta api lainnya. Masih lama kok, masih 2 jam aku di sini, guys. Wah, ada kereta api nih. Wong, dari arah timur. Oh, peti kemas, guys. Oke teman-teman, karena terdapat jeda waktu yang cukup lama, tidak ada kereta api yang lewat. Di sini aku mampir ke warung dekat stasiun pelabuhan. Di sini aku beli makan dan minum. Untuk pembayarannya di warung ini sudah menyediakan QRIS ya. Oke teman-teman, baru saja aku sarapan. Karena memang jam segini harusnya ada Menoreh dan Argo Sindoro. Tapi karena kejadian kemarin malam, ini kereta api Menoreh dan Argo Sindoro batal tidak jalan, teman-teman. Makanya ada spare waktu yang cukup lama nih, nggak ada kereta lewat. Tadi aku sempat makan di sana, warung. Makan Indomie double dan es teh, totalnya 18.000, teman-teman. Ya, hitung-hitung meramaikan warung-warung warga sekitar ya. Karena kan baru aja nih kereta api berhenti di stasiun pelabuhan. Yang artinya bakal banyak pendatang, entah itu dari Semarang atau dari Tegal, Brebes, yang bisa turun di stasiun pelabuhan ini. Kereta api selanjutnya, kalau sesuai jadwal itu ada kereta api Joglo Semarkerto, teman-teman, dari Solo tujuan Tegal. Kereta api Joglo Semarkerto nanti berhenti juga di sini jam 8:16. Kita tunggu aja ya. Oke teman-teman, di sini aku berpindah ke stasiun pelabuhan. Di sini ada musola ini, pas untuk istirahat. Ada kereta api peti kemas. Oke, baru saja kereta api peti kemas melintas arah Semarang. Oke, ini dia kereta api Joglo Semarkerto masuk stasiun pelabuhan. Di sini aku telat ngerekam karena sebelumnya aku persiapan untuk nerbangin drone, tapi ternyata baterai drone-nya habis dan gagal terbang. Oke, ini Joglo Semarkerto. Dari Solo balapan tujuan akhir Tegal, memutar Jawa Tengah lewat Purwokerto ke Solo lagi. Berhenti jalur 3, guys. Berbeda dengan kereta api Kaligung yang aku naiki tadi, berhenti jalur 2, jalur belok. Tapi kalau Joglo Semarkerto ini jalur 3, teman-teman, jalur lurus yang tidak ada peron.
Sepertinya Joglo Semarkerto ini masuk jalur 3 karena tidak ada penumpang yang turun ataupun yang naik di stasiun pelabuhan. Jam 8.19, kereta api Joglo Semarkerto berangkat dari stasiun pelabuhan. Eksekutif 3 unik guys. Bentuk kaca kecil-kecil. K1086515 PWT. Kayaknya menjadi satu-satunya eksekutif model kaca seperti itu deh di Jawa guys, karena yang lainnya udah konservasi ya. Oke, udah berangkat dari stasiun pelabuhan. Keretaku bentar lagi aku akan balik ke Semarang teman-teman, naik Kamandaka jam 8.36, jadi kurang lebih 20 menit lagi. BTW ini teman-teman, baterai droneku tinggal 1. Dan sebenarnya ada baterai cadangan, tapi semuanya ini habis semua, tinggal 1 semua ini. Habis dipakai tadi. Memang sebelumnya aku lupa ngecas dulu sih. Tadi waktu tiba di stasiun pelabuhan aku lihat tinggal 2 teman-teman. Wah, sangat disayangkan teman-teman. Ya next mungkin kita coba lagi ya, rame-rame bareng teman-teman. Karena ini aku coba sendiri, di stasiun pelabuhan ini aku cuma 3 jam aja. Bentar lagi mau balik. Oke teman-teman, baru saja aku cetak tiket di stasiun pelabuhan. Jadi di stasiun pelabuhan ini terdapat mesin cetak tiket mandiri ya, yang ada di sana. Ini dia kereta api yang akan aku naiki sebentar lagi, kereta api Kamandaka nomor KA181, berangkat dari stasiun pelabuhan jam 8.43, sekarang 8.35, kurang lebih 8 menit lagi. Dan nanti tiba di stasiun Semarang Poncol jam 9.32. Oh ya, untuk harga tiket kereta api dari Semarang ke pelabuhan ataupun dari pelabuhan ke Semarang itu harganya 60.000 teman-teman. Beda-beda sih tergantung keretanya. Untuk ekonomi kisaran harga 60.000 sampai 70.000 teman-teman. Untuk tempat boarding ada di sana, sudah ada petugasnya teman-teman. Oke teman-teman, persiapan masuk kereta api yang aku naiki nih guys. Kereta api Kamandaka masuk jalur 1 stasiun pelabuhan, persiapan berhenti. Oke guys, ini dia kereta api Kamandaka. Mari Pak. Kereta api Kamandaka yang aku naiki melayani kelas eksekutif dan ekonomi. Ekonomi modif new generation teman-teman. Oke, berhentinya coba sebentar guys. 8.43, 8.44 berangkat dari stasiun pelabuhan. Stasiunnya ada di sana. Next time kita kesini lagi ya dengan persiapan yang mantap. Aku penasaran kesini sih, ke bawah itu loh tuh, ke pantai. Kayaknya beton-beton ini tangga deh, tapi gak tahu juga. Nah, dan di sebelah kanan ini kan ada tebing ya, ada tebing ke atas. Nah, dulu sempat bisa naik ke atas teman-teman, sempat bisa hunting kereta dari atas ini. Nah, dari atas itu, tapi sekarang udah gak bisa teman-teman, karena di atas itu sudah ada bangunan. Sudah gak ada akses lagi ke sana, sangat disayangkan ya. Padahal spotnya bagus, pemandangan dari atas, rel dan laut. Nah, ini dia. Oke, perjalanan kali ini aku naik di ekonomi 6 nomor 3D.
Oke, pada pukul 9.32 tepat waktu kereta api Kamandaka telah tiba di stasiun Semarang Poncol. Nah, kereta api Kamandaka masih lanjut satu stasiun lagi ke stasiun Semarang Tawang, teman-teman. Dan langsung tektok putar balik ke arah Purwokerto. Berangkat dari Semarang Tawang jam 10.40, teman-teman. Jadi ada waktu 1 jam nih di Semarang. Pada pukul 9.35 kereta api Kamandaka melanjutkan perjalanan ke stasiun Semarang Tawang. Wih, dari arah timur melintas langsung suatu kereta api tuh. Sembrani apa Argo Bromo Manggrek nih? Karena infonya hari ini Argo Bromo Manggrek dari Pasar Turi pakai rangkaian darurat, teman-teman. Imbas kereta api terlambat, efek kejadian Argo Bromo Manggrek dengan KRL. Oh, Gading Premium. Harina, kereta api Harina dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan Bandung. Oke, perjalananku naik kereta api Kamandaka telah tiba di stasiun Semarang Poncol. Dan untuk video kali ini saya akhiri di sini ya. Dimulai dari tadi pagi, subuh-subuh, aku naik kereta api Kaligung ke stasiun Pelabuhan. Nah, di stasiun Pelabuhan aku hunting kereta api di sana. Cakep banget pemandangannya. Jalur kereta api berdampingan dengan laut. Ya, semoga saja kedepannya banyak kereta api yang berhenti di sana, seperti kereta api jarak jauh tujuan Surabaya atau tujuan Jakarta. Dan juga semoga saja layanan naik turun penumpang itu bisa sampai sore atau bahkan malam, teman-teman. Karena saat ini stasiun Pelabuhan hanya melayani naik turun penumpang di pagi sampai siang hari aja. Siang hari itu maksimal jam 1:30, teman-teman, ke arah Semarang. Dan ya, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.